Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Lambang di Python Masterclass, Python untuk AI dan Data Science. Di materi kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu aljabar linear bagian kedua, di mana kita akan membahas bagaimana caranya menjumlahkan dan mengurangkan sebuah vektor, sekaligus mempelajari bagaimana cara mengkalikan vektor dengan skalar. Jadi tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja kita belajar bersama-sama. Ya, jadi bagaimana cara menambahkan dan mengurangkan vektor sekaligus mengalihkan sebuah vektor dengan skalar. Jadi nanti kita akan berkenalan dengan istilah baru, yaitu skalar. Baik, langsung saja penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau kita punya dua buah vektor, ya, misalnya vektor 34, 13, 1, 4, 4, ya, ini adalah vektor 5 kali 1, ya, barisnya ada 5, kolomnya ada 1, dijumlahkan dengan vektor dimensi yang sama 5 kali 1, maka hasilnya adalah cukup menjumlahkan setiap barisnya. Jadi 3 tambah 5 8, 4 0 4, 13 20 33, 1 tambah minus 10 artinya 1 kurangi 10 minus 9, 4 kurangi 8 36, ya. Mudah, ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa penjumlahan vektor hanya bisa terjadi jika dimensinya sama. Sekali lagi, jika dimensinya sama. Kalau dimensinya tidak sama, maka itu tidak mungkin, ya. Nah, sekaligus selanjutnya adalah pengurangan vektor. Sama juga, ya. Kalau tadi ada simbol plus, sekarang kita punya simbol minus. 3 kurangi 5 langsung saja minus 2, 4 kurangi 0 4, 13 kurangi 20 minus 7, 1 kurangi minus 10 artinya 1 plus 10 11, 44 tambah 8 52, ya. Ini adalah konsep yang sederhana bagaimana penjumlahan dan pengurangan vektor. Sekali lagi, dimensi antara dua buah vektor yang sedang dijumlahkan ataupun dikurangkan haruslah sama. Baik, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mengkalikan sebuah vektor dengan skalar, ya. Jadi apa itu skalar? Di sini kita lihat ada sebuah simbol A, ini adalah sebuah skalar, ya, dan V adalah vektor, ya. Skalar ini adalah sebuah angka, ya, entah angkanya berapapun, ya, biasanya integer, ya. Jadi contohnya kita punya vektor dimensi 3 kali 1, dan dikalikan dengan angka skalar 6, maka hasilnya cukup mengkalikan setiap baris dengan angka skalarnya. 6 kali 3 18, 6 kali 4 24, dan 6 kali 5 30, ya. Simple. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana implementasi penjumlahan pengurangan sekaligus perkalian vektor dengan skalar di Python. Jadi langsung saja dibuka Jupyter Notebook. Nah, baik, sekarang kita sudah buka Jupyter Notebook, ya. Jadi pertama saya impor dulu beberapa libraries yang memang akan kita gunakan, ya. NumPy, SymPy, ya, untuk nanti menyelesaikan sebuah permasalahan aljabar, ya. Matplotlib untuk plotting dan mathnya untuk nanti kita membuat persamaan latex, ya. Yang pertama akan saya lakukan adalah definisikan sebuah vektor, sebut saja V begitu, ya. Adalah sebuah NumPy array vektor 2 dimensi yang terdiri dari misalnya 1 dan 2, ya, jadi 1,2, ya. Kemudian saya membuat sebuah skalar, ya, skalar sebut saja skalar ketik aja gitu, ya, atau simpelnya SK begitu aja, ya. SK adalah sebuah list. Misalnya saya punya skalar ada 5, ya. Saya mulai dari yang paling mudah, ya, minus 0,5, kemudian 1, kemudian 1,5, kemudian satu lagi berapa enaknya, 3 misalnya, ya. Jadi selisihnya tidak setengah tapi ada satu yang agak besar, ya. Kemudian setelah itu saya membuat bagaimana nanti setiap vektor ini, ya, akan dikalikan dengan skalar. Jadi vektor 1 2 dikalikan minus 0,5 kalikan 1 kalikan 1,5 kalikan 3, ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan for loop. Jadi kita akan looping for i in SK. Nanti kita akan memulai dari item pertama minus 0,5 sampai 3, ya, i in SK. Kemudian objeknya adalah skv yang merupakan hasil perkalian antara i dan v. Jadi nanti ketika minus 0,5 dikalikan 1 dan 2, 1 kalikan 1 dan 2, dan seterusnya, ya.
Setelah dikalikan, langsung kita plot ya. Nah, karena sumbu X, Y nanti kita pingin agar vektornya standar itu artinya dimulai dari titik 0,0, maka nanti plottingnya juga dimulai dari 0,0 ya. Sumbu X nya dimulai dari 0,0, kemudian SKV item yang pertama. Item yang pertama maksudnya adalah hasil perkalian ini juga akan menghasilkan 2 item, karena di sini juga ada 2 item ya. Jadi item yang pertama indeks ke 0, kita plotting ya, dimulai dari titik 0. Kemudian item yang kedua sama ya, 0 SKV, tapi kita pengen menunjukkan item kedua. Dalam Python indeksnya adalah 1 ya. Kemudian hasil plottingnya saya pengen ada tanda titik begitu ya. Kita gunakan seperti ini pembedanya. Dan line width saya pilih 3, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis ya garisnya. Kemudian label, jadi nanti setiap hasil perkalian ditunjukkan keterangan dia skalar yang berapa ya, skalar ya. Skalar nanti diisi dengan sebuah angka ya, persen G, di mana persen G ini nanti diisi dengan I ya. Jadi nanti ada keterangan skalarnya minus 0,5, skalarnya 1 dan seterusnya. Setelah itu saya pengen plottingnya nanti kotak ya, jadi PLT axis square, kemudian gridnya saya nyalakan, jadi nanti ada kotak-kotaknya, kita bisa tahu dia posisi koordinatnya berapa, lebih mudah ya. Kemudian legend juga dinyalakan dan show standar ya. Bagi teman-teman yang lupa, bisa cek YouTube saya yang membahas tentang matplotlib ya. Kita eksekusi dan ini adalah hasilnya. Baik, sekarang kita akan bahas satu demi satu ya. Jadi kita punya sebuah vektor berdimensi 2 ya, 1 dan 2. Tahu dari mana 1 dan 2? Kita cek di sini ya. Jadi vektor aslinya adalah 1 dan 2. Ini ya, kalau skalarnya 1, titik ini ya, oranye ya. Jadi ini karena yang merah ini nutupin ya. Jadi sebenarnya ada sebuah vektor ke bawah ya, berwarna biru, skalarnya minus 0,5. Perhatikan ya, ada tanda minus arahnya ke bawah. Kemudian skalar 1 sampai sini, dari sini sampai sini arahnya plus ya, 1,2. Kemudian 1,5, berapa ini koordinatnya ini ya, kira-kira 1,5 kali 3 ya, bener ya, 1,5 kali 3 ya, 2 kali 1,5 adalah 3. Kemudian skalar 3 3,6 ya, jadi 3,6. Bagi yang penasaran ya, coba kita hilangkan ini biar kelihatan biar kelihatan hijaunya ya. Jadi ini hijaunya, kemudian kita hilangkan juga, jadi ini ya minusnya tadi ya, minus 0,5. kemudian ini adalah skalar satunya ya. Oke, kita kembalikan lagi normal. Oke ya, seperti ini ya. Jadi perlu diperhatikan, kalau di perkalian vektor dengan skalar, mereka akan selalu berada di garis yang sama. Jadi hanya arahnya beda. Jadi kalau dikalikan minus, maka dia arahnya ke bawah menjadi berapa ini? Minus 1, minus setengah kayaknya ya. Minus setengah, minus 1 ya. Benar ya, kalikan setengah adalah minus setengah, kalikan minus 1 ya. Nah, kemudian kalau dikalikan 1 ya otomatis dia tetap sama ya. Kalikan 1,5 dia tetap sama, cuman lebih panjang. Kalikan 3 juga sama, garisnya, arahnya juga sama, hanya dia lebih panjang ya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang perkalian skalar, di mana perkalian skalar tidak merubah garis utamanya ya, jadi cukup merubah arah. Kalau minus menjadi ke bawah, kalau positif menjadi ke atas ya. Nah, kalau penjumlahan vektor itu agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya saya punya dua vektor 13 dan 31, bisa dilihat yang kuning adalah 13, biru adalah 31, maka ketika kita jumlahkan akan menghasilkan 4,4, dan proses transformasi 4,4 ini pada dasarnya adalah menggabungkan
ujung vektor pertama ditambahkan dengan pangkal vektor kedua. Jadi ini adalah 1,3, kemudian yang birunya dimulai dari ujung vektor pertama ya. Jadi pangkal vektor kedua dimulai dari ujung vektor pertama. Set. Ya, ini secara geometris ya. Kemudian hasil penjumlahannya adalah cukup ditarik dari asal vektor pertama ke akhir vektor kedua. Jadi seperti ini ya. Dan kalau kita cek koordinatnya memang 4,4. Jadi ini adalah proses transformasinya. Secara tampilan matriksnya seperti ini, 1 tambah 3, 3 tambah 1, 4 dan 4. Tapi secara geometrisnya adalah hasil penjumlahan merupakan pangkalnya dimulai dari awal vektor pertama dan ujungnya diakhiri di akhir atau ujung dari vektor terakhir ya. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan kembali ke Python. Baik, sekarang kita kembali ke Python dan kita akan membahas bagaimana menjumlahkan dua buah vektor ya. Sebut saja V1 adalah numpy array ya. Tadi sama ya, 1,3 dan 3,1 ya. Jadi 1,3. Kemudian V2 adalah 3,1. Oke ya. Kemudian saya akan menunjukkan ada dua cara untuk menjumlahkan kedua vektor ini ya. Sebut saja V3A adalah cukup V1 plus V2 atau V3B. Kita bisa menggunakan method di NumPy ya. Jadi np.add ya, kemudian V1 dan V2 seperti ini ya. Kita cek dulu hasilnya ya. Print V3A dan V3B ya. Hasilnya sama ya, 44 dan 44. Sekarang kita buat plottingnya ya, plt plot ya. Kita akan memulai semuanya dari 0,0, maka 0 dimulai dari 0, kemudian V1 0, gampang ya. Kemudian 0 V1 1, oke. Kemudian line width sama dengan 3 dan labelnya ini adalah V1 ya, seperti ini. Copy paste saja. V2 kemudian ini adalah V3A terserah ya mau pakai A atau B ya, sama saja ya. Ini 3A ya, seperti ini ya. Saya pengen buat menjadi square ya, square grid, terakhir adalah show seperti ini. Oke. Nah, jadi ini kita masih memplotkan 1 demi 1 ya. Oh, legendnya belum, legend pantesan kok ada yang kurang ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini masih 1 demi 1. Ini adalah V1 1,3, V2 3,1 dan V3 nya 4,4 ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan cara memplotting penjumlahan vektor. Jadi bagaimana caranya V2 nya nanti bisa kita mulai dari sini ya. Caranya gampang sekali. Ini kita copy paste. Oke. Nah, di V2 ini, jadi kan kita pengen V2 ini nanti ujung dari V2 dimulai dari ujung dari V1. Maka cukup V2 plus V1 0 ya, seperti ini. Kemudian ini juga plus V1 1 seperti ini ya. Jadi ini intinya adalah V2 ini dimulai dari V1 yang ke 0 ya, dan titik koordinat Y-nya dimulai dari V11. Jadi nanti dimulai dari ini ya, begitu caranya ya. Jadi ini kalau kita eksekusi hasilnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa penjumlahan vektor itu adalah seperti tadi ya. Vektor kedua merupakan hasil mulainya dari ujung dari vektor pertama, dan hasil penjumlahan adalah awal vektor pertama, akhir vektor kedua. Jadi seperti ini ya. Baik, sekarang kita kalau ingin menuliskan persamaannya ya, tadi kita sudah mengimpor SymPy tapi belum kita pakai, maka kita buat 3 persamaan. Simple sekali ya, kita sempat belajar ya, kita gunakan latex ya, dengan library Simplify ya. Kemudian Simplify ya, benar ya, Simplify
persamaan 1 kita nanti tuliskan, copy paste saja, cukup diganti P2, V2, P3, V3A ya. Kemudian nanti kita display persamaannya ya. Masih ingat ya materi sebelumnya ya, persen S ditambah persen S sama dengan persen S, dimana nanti S ini kita isi dengan P1, P2 dan P3 ya, seperti ini. Jadi kalau dieksekusi ya, 13 plus 31 hasilnya adalah 44 ya. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa secara tampilan matriks seperti ini hasilnya, secara tampilan geometrik penjumlahan matriks seperti ini. Teman-teman juga bisa mencoba pengurangan ya. Jadi nanti silahkan dicoba bagaimana kalau dikurangkan ya, hasilnya juga akan sama tapi nanti arahnya terbalik ya. Oke, jadi itu materi kali ini. Silahkan dipelajari ulang materi-materi sebelumnya jika lupa ya, tentang latex, tentang persamaan, aljabar, tentang matplotlib ya, dan seterusnya. Kita sudah belajar banyak, kita masih akan terus belajar memperdalam aljabar linear ya. Di materi-materi selanjutnya tentu tidak kalah menarik dan tidak kalah seru. Tetap semangat, jangan lupa dukung saya terus dengan like, komen, dan subscribe, sekaligus bagikan video ini sehingga lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat yang sama. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Tetap semangat belajar Python dan data science serta AI bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.